Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome and back again with me, Febri Wulandari, NPM 5018117, kelas 6D. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik pembelajaran tematik, kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik, serta nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik. Menurut Depdiknas 2006, pembelajaran tematik memiliki beberapa ciri khas, antara lain 1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. 4. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis, sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6. Mengembangkan keterampilan soal siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar pakem. Pertama, aktif, bahwa dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan penalaran atau alasan serta ide atau gagasan. 2. Kreatif, berarti dalam pembelajaran peserta didik melakukan serangkaian proses pembelajaran secara runtut dan berkesinambungan. 3. Efektif, berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, dalam pembelajaran telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan dan harapan yang hendak dicapai. 4. Menyenangkan, berarti sifat terpesona dengan keindahan, kenyamanan, dan kemanfaatannya sehingga mereka terlibat dengan asyik dalam belajar. Tujuan pembelajaran tematik: mudah memusatkan perhatian pada satu topik tertentu, mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran, lebih bergairah belajar, mengembangkan kompetensi bahasa lebih baik dengan mengaitkan pengalaman pribadi siswa, lebih merasakan manfaat dan makna belajar, budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan. Kelebihan pembelajaran tematik: siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema yang sama. Pembelajaran tematik melatih anak untuk semakin banyak membuat hubungan beberapa mata pelajaran, sehingga mereka mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya. Menghemat waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan, pengayaan, pembinaan, keterampilan, dan remedial. Siswa mampu melihat hubungan yang bermakna, sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi. Kekurangan pembelajaran tematik: 1. Aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metodologis yang handal. 2. Aspek peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. 3. Aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. 4. Aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik. 5. Aspek penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. 6. Aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tematik. Mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tematik
memungkinkan siswa dapat mengintegrasikan ide-ide dalam inter bidang studi, memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah, terutama dalam bingkai moralitas dan spiritual Islam. Rambu-rambu pembelajaran tematik. Tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan atau dikaitkan. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan atau diintegrasikan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara mandiri. Untuk peserta didik kelas 1 dan 2, kegiatan ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Dan yang terakhir itu, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, minat, lingkungan, daerah setempat, dan cukup problematik atau populer. Itulah video pembelajaran saya tentang karakteristik pembelajaran tematik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.